Tuh. Ya. Terus sholat hajat. Sholat hajat 2 rakaat. Sholat hajat itu berarti apa? Kapan saja itu. Kapan saja sholat hajat itu. Yang penting panjenengan punya hajat, punya kebutuhan, ya. Terus supaya kebutuhannya nanti terpenuhi, panjenengan sholat 2 rakaat. Contohnya gini, panjenengan mau nagih utang. Nagih utang hajat nama betul. Hajat kan kebutuhan. Oh saya hari ini nagih utang nih, mau nagih utang. Biar berhasil sebelum berangkat panjenengan sholat hajat. Boleh enggak? Ya memang diperintahkan gitu, diperintah. Kalau punya hajat suruh sholat dulu 2 rakaat. Sebelum berangkat sholat hajat 2 rakaat, terus berangkat. Nah itu sholat hajat, sholat kebutuhan. Nah kalau setiap kebutuhan sholat, setiap butuh sesuatu panjenengan sholat, setiap butuh sesuatu panjenengan sholat, ya berarti hidup itu isinya sholat. Karena panjenengan hidup itu kan isinya kebutuhan-kebutuhan. Masya Allah. Butuh lagi, butuh lagi, butuh lagi. Akhirnya setiap saat panjenengan dalam kondisi sholat karena kebutuhannya banyak. Gitu, masya Allah gitu. Nah itu diperbanyak sholatnya, diperbanyak. Dan Ramadan melatih kita untuk memperbanyak sholat. Ya. Jadi kan kalau tidak Ramadan, sholat malamnya berapa rakaat? Sholat malamnya kalau tidak Ramadan 8 sama itu 11 tiap hari Bu. Alhamdulillah ini Masya Allah sudah sepuh sebabnya. Sudah sepuh. Kalau yang umurnya Bu Masito gitu, berapa Bu jenengan sholat malamnya kalau tidak Ramadan? Kalau yang muda-muda paling 2 rakaat. 2 rakaat, witirnya 3 atau witirnya 1 ngirit. Ya, udah boleh kan witir 1 kan boleh. Witir 1, sholat malamnya 2, berarti 3. Ramadan dilatih setiap hari 11 rakaat. Yuk bisa gitu, enteng gitu. Bahkan tidak di rumah malah ke masjid gitu. Masya Allah luar biasa. Dan latihannya bukan sehari 2 hari, 30 hari. Wah itu dahsyat sekali. Jadi Ramadan ini melatih kita sabar, melatih kita sholat, memperbanyak sholat. Karena itu cara kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi kesimpulannya begini Bu, kalau panjenengan punya masalah, panjenengan tidak sabar, tidak banyak sholat, maka akan tidak selesai masalah itu, tidak akan ditolong sama Allah. Kalau panjenengan punya masalah, terus panjenengan sabar dan terus melakukan sholat, maka insya Allah akan ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ditolongnya ini yang penting. Jalan keluarnya gimana Pak? Nggak tahu. Nanti Allah yang ngasih tahu. Ngasih tahu, Allah ngasih tahu nanti. Panjenengan terus berpikir, oh saya begini saja, saya begini saja. Bukan terus panjenengan mimpi, bukan begitu. Pikirannya kita itu dibimbing sama Allah sehingga kita mau melakukan ini, mau melakukan ini, mau melakukan ini. Nah itu pertolongan Allah datangnya seperti itu. Ya, terkadang memang pertolongan Allah itu langsung ya. Waktu Nabi Musa dikejar-kejar sama tentara Fir'aun, karena tentara Fir'aun banyak sekali, tentaranya Nabi Musa kecil sekali, dikejar-kejar sampai di pinggir laut, Laut Merah. Bingung Nabi Musa, ini gimana ini? Belakang laut, depan musuh, siap menyerang. Sempat bingung.
Tapi kemudian perintahnya Allah apa? Idrib, pukulkan tongkatmu ke laut. Pukulkan wahai Musa tongkatmu ke laut. Pada saat dapat perintah ini Nabi Musa bingung itu. Nabi Musa bingung. Musuhnya di depan, yang disuruh mukul laut. Masuk akal no betul? Kan tidak masuk akal kan? Musuhnya mestinya yang dipukul kan musuhnya, bukan lautnya kan gitu. Tapi ini yang disuruh mukul lautnya. Ternyata Nabi Musa yakin aja sama perintah Allah, pukul lautnya. Ternyata lautnya jadi jalan, membelah kemudian jadi jalan. Nabi Musa bisa dengan tentaranya bisa lewat, bisa nyebrang laut tanpa perahu, tanpa kapal. Dengan kuda-kudanya itu bisa masuk ke laut, kemudian menyeberang laut. Tentara Firaun ikut. Pada saat Nabi Musa sudah sampai pinggir laut yang sebelah sana, sama Allah, pukulkan lagi tongkatmu. Pukulkan tongkatnya, airnya menyatu kembali. Akhirnya Firaun dan bala tentaranya tenggelam semua. Masya Allah, itu pertolongan Allah. Allah kalau sudah menolong, gampang semua, tidak ada yang sulit. Coba Bu, masalahnya panjenengan dengan masalahnya Musa rumit pundi? Kalau masalahnya panjenengan tidak serumit masalahnya Firaun, ya tentu saja lebih mudah Allah menolong panjenengan daripada menolong Nabi Musa alaihis salam. Yakin, harus yakin ini memang ini wilayahnya tauhid. Yakin, kalau tidak yakin tidak bisa. Ya. Begitu juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian dieksekusi. Kesepakatannya Raja Namrud apa? Bakar saja, Ibrahim bakar saja. Daripada menyusahkan, bakar saja. Ya sudah, diam saja, Nabi Ibrahim diam saja. Nggak ya sudah, gimana lagi. Tapi kemudian dia yakin pasti Allah akan menolong. Sudah api sudah menyala-nyala, kemudian Nabi Ibrahim sudah mau dilempar pakai ketepel. Si malaikat ini menawarkan jasa. Ada malaikat yang menawarkan jasa. Wahai Ibrahim, apakah kamu butuh bantuanku? Kata Ibrahim apa? Saya tidak butuh bantuanmu. Saya tidak butuh bantuanmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'man maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang akan membantu saya. Saya tidak butuh malaikat, bantuan malaikat. Saya hanya butuh bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mau dibantu malaikat tuh tidak mau. Mau dibantu malaikat tidak mau. Dia hanya butuh bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinannya tingkat tinggi. Ini tauhidnya tingkat tinggi. Mau dibantu malaikat aja tidak mau. Kalau jenengan ada yang mau bantu, pripun Bu? Terus yang bantu setan. Na'udzubillah min dzalik kan gitu. Ini mau dibantu malaikat tidak mau. Setelah dilempar, apa Allah? Gampang saja Allah itu. Ya nar, wahai api, kun baridan, jadilah kamu dingin. Biasanya kamu membakar, panas, tapi hari ini jadilah kamu dingin. Wassalaman ala Ibrahim, dan selamat Nabi Ibrahim. Itu api walaupun berkobar-kobar, tapi di badannya Nabi Ibrahim itu dingin. Coba bayangkan dulu. Jadi apinya menyala-nyala, tapi Nabi Ibrahim kedinginan. Coba asik no. Masya Allah. Duduk manis Nabi Ibrahim di dalam api, bahkan kedinginan. Karena Allah mengatakan
kun baridan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin, biasanya kamu membakar, tapi hari ini jadilah kamu dingin. Dan selamatlah Ibrahim dari bakaran apinya Raja Namrud. Itu Allah. Kalau sudah mau menolong, gampang saja. Nah, oleh karena itu kita latihannya seperti sekarang ini. Latihan sabar, latihan sholat, diperbanyak sholatnya. Kemudian tidak hanya diperbanyak saja, ditingkatkan kualitas sholatnya. Ditingkatkan kualitas sholatnya. Sholat yang berkualitas itu sholat yang bagaimana, Bu? Sholat yang berkualitas itu sholat yang bagaimana? Sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk. Tidak ada lagi. Di atas khusyuk tidak ada lagi. Sholat yang paling baik itu ya sholat yang khusyuk. Kapan terakhir kula panjenengan sholat khusyuk? Kapan, Bu? Subuh tadi khusyuk napa mboten, Bu? Yang tahu panjenengan, saya tidak tahu. Makanya saya tanya. Subuh tadi khusyuk napa mboten? Oh, subuh tadi tidak khusyuk, Pak. Sebelumnya Isya khusyuk napa mboten? Oh, Isya juga enggak khusyuk, Pak. Maghrib sebelumnya lagi. Kapan dengan terakhir sholat khusyuk gitu? Masya Allah, gitu ya. Nah, khusyuk itu tidak mudah. Khusyuk itu tidak mudah. Jadi Rasulullah pernah mengadakan lomba sholat khusyuk. Pernah, Bu? Lomba sholat khusyuk. Yang ikut siapa, Bu? Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Ini sahabat-sahabat top semua. Pertama Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Baru 1 rakaat nyerah. Ya Rasulullah, tidak bisa khusyuk saya. Nyerah. Ya kan Rasulullah juga tidak tahu kan khusyuk apa enggak, kan tidak tahu kalau tidak jujur ya. Tapi karena sahabat itu jujur sekali, ya sudah, ya Rasulullah saya tidak bisa khusyuk, udah ngalah. Umar bin Khattab tidak bisa juga. Utsman bin Affan tidak bisa juga. Ali bin Abi Thalib terakhir. Rakaat pertama belum nyerah, rakaat kedua belum nyerah, waktu tahiyat nyerah. Ya Rasulullah nggak bisa khusyuk. Kenapa ya Ali? Kelingan hadiah. Jadi sudah mau selesai, ingat hadiahnya sorban hijau. Jadi kalau bisa khusyuk akan diberi hadiah sorbannya Rasulullah yang warnanya hijau gitu. Wah, Ali bin Abi Thalib ngaku gitu, ya Rasulullah, nyerah ya Rasulullah. Kenapa ya Ali? Ingat hadiahnya katanya gitu. Masya Allah. Jadi Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, itu saja sholat khusyuknya nyerah. Jadi gampang nopo susah? Susah sholat khusyuk itu. Tapi kita tetap harus berusaha. Nah, usahanya gimana biar khusyuk? 1, kalau sholat 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Mau khusyuk, Bu, mestinya ini ilmunya banyak sampai 8, tapi saya ringkas saja jadi 2 saja. 1, tumak ninah. Panjangan kalau mau sholat bisa khusyuk, 1 sholatnya harus tumak ninah. Tumak ninah ini apa? Antara berdiri, ruku, iktidal, sujud itu jelas. Jelas, nek disawang itu jelas. Oh, masih sujud. Oh, masih duduk di antara 2 sujud. Karena banyak orang yang sholat tapi tidak jelas kapan dia berdiri, kapan dia ruku, kapan dia sujud. Nggak jelas semua. Iki ruku apa sujud? Ruku apa berdiri? Pak Moni ruku kok ora lempeng? Tidak 90 derajat. Mau bilang berdiri kok tidak lurus gitu. Jadi susah.
Maka panjenengan kalau ingin bisa khusyuk, sholatnya harus tumak ninah. Dan tumak ninah itu rukun sholat. Kalau panjenengan sholatnya tidak tumak ninah, berarti sholatnya batal. Karena rukun itu kalau tidak dikerjakan batal. Panjenengan kalau sholat 2 rakaat berapa menit? Pinten Bu? 12 menit. Belum ahli berarti. Nek 2 rakaat kok 10 menit, berarti belum ahli. Lah nek sing wis ahli ki 2 menit Bu. 2 menit ki karo wudu. Dari wudu sholat 2 menit. Itu ahli. Tapi tidak benar gitu. Ahli tapi tidak benar gitu. Oh, sholat tuh kayak gini-gini. Astagfirullahaladzim. Kakak saya gitu, kakak saya itu sholatnya ngebut. Bojone kiai, tapi sholatnya ngebut. Lah suaminya tidak pernah tahu. Yang tahu kan adik-adiknya. Mbak, sama nek sholat kok ngebut. Mesem-mesem tok. Kalau diingatkan mesem-mesem tok. Itu sholatnya ngebut gitu. Kakak saya sendiri sholatnya, masya Allah, luar biasa. Padahal suaminya kiai, tukang mulang ngaji gitu. Istrinya kalau sholat tuh ngebut sekali, masya Allah. Nah, suaminya tidak tahu. Mestinya kalau suaminya tahu dikasih nasihat gitu ya. Nah itu. Jadi sholat itu jelas Bu. Kapan berdiri, ya jelas tegak. Kapan rukuknya 90 derajat. Pandangannya ke, jangan begini, ada yang begini. Ini tidak 90 derajat. 90 derajat tuh gini. Ya. Kalau seandainya ditaruh gelas di punggung, gelasnya tidak jatuh. Jadi kalau panjenengan rukuk, ditaruh gelas di punggung, itu tidak tumpah. Nah, baru rukuknya benar. Jadi kalau panjenengan mau latihan sholat, latihan rukuk dalam sholat, panjenengan rukuk, ditaruh gelas ada airnya di punggung panjenengan. Tumpah apa enggak? Kalau tidak tumpah, berarti rukuknya sudah benar. Di gelas di sini tidak usah dikasih penampan. Kalau kasih penampan ya jelas bagus, nggak usah kasih penampan, taruh aja sini. Nah nanti kalau rukuk sujud, 7 tulang menempel di lantai, 7 tulang. Sujud apa namanya? Sudutnya 145 derajat. Kalau rukuk 90 derajat, kalau sujud sudutnya 145 derajat. Lah itu gerakan sholat yang insya Allah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Tumak ninah. Jelas kapan berdirinya, kapan sujudnya. Jadi kalau berdiri begini, Allahu Akbar, baru misalnya dari rukuk terus sami Allahu liman hamidah, jelas. Setelah jelas baru Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Terus misalnya rukuk lagi, contohnya rukuk. Kalau sudah benar rukuknya baru subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi sami Allahu liman hamidah. Berdiri tegak, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Karena masih banyak begini, Allahu akbar subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sambil jalan itu sambil nanti sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban. Nah itu namanya tidak tumak ninah ya. Jadi tegak dulu baru ucapkan bacaannya. Rukuk dulu sempurna baru ucapkan, jangan sambil jalan gitu.
Ini kenapa saya ulang-ulang, karena masih banyak yang begitu, masih banyak sekali yang sholatnya begitu. Jadi bacaannya itu sambil jalan, ya cepet tempor bu, sambil jalan, namanya tidak tumak ninah. Kemudian yang kedua, kalau mau berkualitas di samping tumak ninah, nah panjenengan ngerti apa yang dibaca, ngerti apa yang dibaca, bisa mengartikan. Misalnya contohnya Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Artinya apa? Ya Allah, jauhkan kesalahanku, dosa-dosaku seperti engkau menjauhkan antara timur dan barat. Nah itu diartikan, bisa mengartikan gitu, sambil dibaca sambil mengartikan. Nanti sampai Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, segala dengan nama Allah yang Maha Mengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, seru sekalian Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, Raja di hari kiamat. Terus bisa mengartikan begitu. Nanti sholatnya khusyuk. Sholatnya khusyuk nanti. Para sahabat kalau sudah sampai ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah ya Allah sisa umurku ke jalan yang lurus. Mintanya sisa umurnya saja. Ya. Terus diartikan. Nanti baca suratnya yang panjenengan sudah ngerti artinya. Baca suratnya yang panjenengan sudah ngerti artinya, sudah dipelajari. Misalnya kok ngertinya baru qul huwallahu ahad, misalnya, ya sudah, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, apa-apa, enggak apa-apa, kulhu terus hop-hop lanjut kupro kulhu. Besok nanti sholat asar kulhu lagi, rakaat kedua kulhu lagi, sholat maghrib kulhu. Nah, memang ngertinya kulhu terus, tapi jangan sampai tahun depan kulhu lagi. Astagfirullahaladzim, berarti tidak ada kemajuan. Tahun depan ya tambah kul a'udzu birabbil falaq gitu. Tahun depannya lagi tambah kul a'udzu birabbin nas. Jadi begitu bu, sholat itu kalau ingin berkualitas harus ngerti artinya. Kalau ibu-ibu sekarang belum ngerti artinya, nanti pulang cari bahan bacaan sholat dan artinya, fotokopi, difotokopi atau beli, terus dihafalkan sedikit demi sedikit. Setahun insya Allah hafal. Setahun insya Allah hafal. Hafal mboten bu setahun. Insya Allah setahun bu. Setahun itu 12 bulan. Satu bulan itu 30 hari, berarti 360 sekian hari. Insya Allah hafal. Ya. Kalau nggak hafal ya keterlaluan. Ya, hafal bu. Nah itu kualitas sholat. Kualitas sholat akan bisa khusyuk kalau tumak ninah sama ngerti artinya. Nah ibu-ibu dan saudaraku sekalian, pulau panjenengan itu sudah biasa khusyuk sebenarnya, sudah biasa khusyuk. Cuma khusyuknya nonton TV. Khusyuk ini nonton TV. Nonton TV kan khusyuk nemen, apalagi filmnya Korea gitu. Film Korea kan nggak ngerti bahasanya kan, maka panjenengan kan ngikuti terjemahannya. Kalau ngikuti terjemahannya khusyuk nopo mboten? Yo mesti khusyuk, nek ora khusyuk kelewat gitu. Bacaannya kelewat sehingga nggak ngerti ceritanya kan gitu. Masya Allah. Apalagi bahasa Inggris nggak ngerti bahasa Inggris kan bacanya teksnya.
tag filmnya dibaca, gitu, diikuti, khusyuk sekali, disenggol anaknya itu nggak kerasa, saking khusyuknya. Nah, maka khusyuknya nonton TV dibawa ke sholat, khusyuknya nonton TV dibawa ke sholat. Insya Allah itu menjadi penolong bagi kita. Karena waktunya sudah 6:30, ibu-ibu banyak yang masih tugas, ini bukan hari libur, jadi saya cukupkan sekian. Tapi barangkali ada yang mau tanya 1-2, monggo silahkan. Oh monggo Bu, langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih. Ada seorang istri yang punya mertua. Mertuanya yang perempuan tak tinggal yang laki-laki. Dan itu sudah tua dan penyakitan. Nah, setelah sakit kan diambil di situ, dihargai di situ juga. Nah itu yang ngurusi kalau anak perempuannya di luar kota. Yang satu rumah adalah mantunya. Nah itu yang ngurusi mantunya itu bagaimana? Apakah hukumnya boleh atau tidak? Iya. Boleh Bu. Jadi mertua laki-laki diurusi sama menantu perempuan itu boleh, karena itu mahram. Itu masih batal apa? Tidak batal. Ya, karena mantu anak. Jadi boleh, enggak apa-apa. Enggak boleh dinikah kan? Mantu boleh dinikah enggak? Enggak boleh. Maka kalau tidak boleh dinikah berarti boleh ngurusi. Boleh ngurusi. Ya, semuanya. Enggak apa-apa, apalagi wis ra iso apa-apa kan. Ora iso apa-apa ya wis ra apa-apa lah. Nggih. Ada lagi? Monggo Bu. Waalaikumsalam. Dibuka Bu. Mengganti. Ya, jadi seseorang kehilangan sesuatu, sudah sabar, sudah sholat, ya, dan Allah sudah mengganti yang hilang itu. Tapi terkadang masih muncul gelo, kecewa karena pernah kehilangan. Ya manusiawi. Manusiawi Bu, enggak apa-apa. Tapi yang penting sudah diganti sama Allah. Jadi Allah itu kehilangan sesuatu terus diganti dengan yang lain, bahkan digantinya lebih banyak, lebih besar. Tapi namanya manusia, ya terkadang masih gelo. Nah itu manusiawi saja. Yang penting jangan mengeluh. Pokoknya jangan mengeluh. Kalau orang sabar itu tidak mengeluh, seperti itu. Manusiawi. Oh gitu. Ya pada saat kita ingat seperti itu istighfar saja. Istighfar saja. Astagfirullahaladzim. Kok sih kilingan terus gitu. Kalau ingat lagi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah itu akan meredakan. Dan meredakan lama-lama nanti insya Allah hilang. Istighfar saja. Jalan keluarnya adalah istighfar. Kalau ingat istighfar, ingat istighfar. Ya. Itu namanya manusia, memorinya tidak hilang. Orang pernah disakiti, kemudian memaafkan, hilang apa enggak? Enggak hilang. Pasti satu ketika ingat terus, sampean pernah menyakiti saya. Tapi karena sudah dimaafkan, ya sudah tidak apa-apa. Yuk bareng-bareng lagi kan gitu. Bukan terus kita menghindar. Kalau menghindar berarti belum memaafkan. Gitu. Memaafkan itu namanya al-afu. Bahasa Arabnya memaafkan itu afwan. Asalnya dari
afa ya'fu. Al-afu, afu itu menghapus. Menghapus. Panjenengan nulis terus dihapus, ada bekasnya? Ada. Panjenengan nulis di tip X, ada bekasnya tip X. Tidak bisa hilang. Nah, kalau mau hilang bisa, yaitu apa? Diganti lembarannya. Lembarannya diganti yang baru, namanya as-soffu. As-soffu mengganti lembaran lama dengan lembaran yang baru. Kalau diganti lembaran baru, ya masih putih bersih, tapi itu tidak mudah. Itu yang paling tinggi, lebih tinggi dari memaafkan, namanya as-soffu. As-soffu. Nah, itu setingkat Rasulullah, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disakiti di Mekah, mau dibunuh, dikejar-kejar. Umatnya disakiti, bahkan ada yang dibunuh. Tapi pada saat kota Mekah direbut, hampir tidak ada setetes darah pun yang tercurah, menetes. Dimaafkan semua. Siapa masuk rumahnya Abu Sufyan, aman. Siapa masuk rumahnya ini, aman. Siapa masuk rumahnya ini, aman. Tidak ada yang darah menetes. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi itu Rasulullah, tingkatnya Rasulullah itu as-soffu itu. Kalau kita ya al-afu aja, al-afu. Tapi kalau as-soffu itu luar biasa, mengganti lembaran lama dengan lembaran baru. Satu lagi, monggo Bu. Waalaikumsalam. Pripun Bu, pripun? Sujud. Nggih. 7 tulang. 7 tulang itu jari kaki 2, lutut 2, tangan 2, jidat 1, 7. Ya Bu ya. Yang normal. Kalau yang pakai kursi ya enggak bisa. Pakai kacamata, kacamatanya dilepas boleh, tidak boleh. Yang penting nempel. Ya. Kalau sudah dzarurah, tidak bisa duduk, ya pakai kursi, ya sudah sebisanya. Sebisanya. Misalnya begini, sujud, rukuk begini. Nanti kalau sujud agak ke dalam. Nah, gitu. Agak ke dalam. Jangan sama. Kalau rukuk sedikit aja. Nanti kalau sujud agak ke dalam. Seperti itu. Boleh. Nggak usah malu, nggak usah malu. Orang sudah pakai kursi terus malu ke masjid. Malu saya pakai kursi. Nggak usah malu. Ke masjid aja. Kalau memang di rumah tidak ada yang bisa diajak sholat berjamaah. Kalau di rumah ada yang bisa diajak sholat berjamaah, ya lebih baik di rumah. Wanita sholat jamaahnya lebih baik di rumah. Jamaah tetap. Nah, kalau tidak bisa berjamaah di rumah, suami tidak boleh melarang kalau istrinya ke masjid. Ke masjid itu syaratnya 3. Ibu-ibu ya. 1, perjalanannya aman. Jadi kan kalau ke Al Ihsan aman nopo mboten? Aman, wong ke matahari be aman. Ke matahari aman, dari matahari rame-rame. Masuk ke masjid tidak aman. Atau terus di masjid ada tempat untuk wanitanya ndak? Ada. Ya, boleh. Enggak apa-apa. Terus di rumah tadi tidak ada yang diajak untuk sholat berjamaah. Bapak-bapaknya kan diusir suruh ke masjid. Jadi kan sendirian di rumah tidak bisa berjamaah, mendingan ke masjid ikut suami, karena di masjid ada tempat perempuan, perjalanannya aman, misalnya sendiri juga aman, seperti itu. Nah, itu syarat kalau ibu-ibu ke masjid. Oh, kebalik ya Bu ya, kebalik. Ya berarti yang solehah istrinya, suaminya.
suaminya solehah, istrinya soleh. Laki-laki soleh, sholatnya di masjid. Laki-laki di rumah sholatnya berarti laki-laki solehah. Kebalik Bu ya, suaminya diusir suruh ke masjid. Diusir Bu, istilah saya agak kasar biar mantep gitu ya. Kalau disuruh kan orang mantep, diusir suruh ke masjid suaminya. Ya, kalau normal, kalau sakit ya enggak, jangan. Ya, kalau masih normal diusir suruh ke masjid. Istrinya sholat di rumah sama anak perempuan, sama pembantu, sama mertua perempuan. Kalau tidak ada, ikut suami ke masjid. Rasulullah ngatur soft kan, ngatur dulu tidak ke masjid itu tidak aman, tidak disediakan khusus. Setelah Masjidil Haram jadi, Masjidil Madinah jadi, para sahabat perempuan laki-laki pada ke masjid. Terus diatur softnya, bapak-bapak soft terbaik di paling depan, ibu-ibu soft terbaiknya paling belakang, anak-anak di antara bapak ibu, anak laki-laki, anak perempuan, baru ibu-ibu. Anaknya suruh mandiri. Itu softnya yang benar begitu. Ya. Jadi bukan ini bapaknya, ini bapaknya, ini anaknya. Gitu. Atau ini ibunya, ini anaknya. Anaknya suruh sana baris sendiri. Nah, gitu. Baris sendiri, anak laki-laki dulu, nanti belakangnya anak perempuan. Kalau ribut kan ketahuan. Nah, gitu. Baik, sudah lewat 1/4, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Allah. Ya. Doanya tadi sudah ya. Doa apa lagi nih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, berkailah kehidupan kami semua, berkailah kehidupan keluarga kami semua, berkailah kehidupan anak cucu keturunan kami semua, berkailah saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, para tetangga kami, dan seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup di muka bumi ini. Ya Allah, berkailah kota Pekalongan ini ya Allah, berkailah negeri kami Indonesia tercinta ini ya Allah. Bimbinglah para pemimpin kami sehingga menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang menegakkan keadilan. Ya Allah, jangan Engkau tanamkan kebencian di hati kami kepada saudara-saudara kami sesama muslim. Jangan Engkau tanamkan dalam hati kami kedengkian kepada sesama mukmin dan sesama muslim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.